Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kertasnya udah dibagiin, snacknya udah dibagiin, habis. Perasaan tadi baca rotib ya, sambil baca sambil gegar sekali ya, jadi cepat habis. Yang udah boleh dibawa ke depan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, bagus. Alhamdulillah, meskipun cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya, tetap kita bersyukur kepada Allah dengan sering membaca Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujannya jadi manfaat. Tentu semua cuaca alam panas hujan itu datangnya dari Allah. Allah yang ngasih hujan, Allah yang ngasih panas. Ibu pilih hujan apa pilih panas? Nah, jawabnya milih menerima takdir Allah. Jadi kita tidak mudah ngeluh terhadap suasana. Dikasih hujan alhamdulillah, dikasih panas alhamdulillah, semuanya kita syukuri insya Allah. Kalau kita syukuri maka kita akan bahagia. Sebab apa? Bukan bahagia yang melahirkan syukur, tapi syukur yang melahirkan bahagia. Ya, ada nggak orang makan tempe tawa, makan daging merengut? Ada? Orang makan tempe bisa tawa, makan daging merengut. Kenapa? Karena persoalan syukur. Ada orang nggak kerja girang aja bawaannya, ada orang kerja ngeluh aja bawaannya. Betul? Ada orang punya duit ngeluh aja bawaannya, ada orang nggak punya duit girang aja bawaannya. Ada orang nggak punya duit girang? Ada nggak yang nggak punya duit girang? Nah, itu antara dua. Satu, dia wali Allah. Dua, dia udah gila. Karena apa? Udah nggak mikirin dunia. Ada? Udah? Kertasnya udah? Bawa ke depan kalau udah. Saya ngopi dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Maaf, saya mau bertanya, kalau kita mengadakan acara haul orang tua,
apakah yang lebih baik kita hidangkan kepada jamaah, apakah lebih baik mentahannya atau makanan siap saji, minta penjelasannya. Bu, lebih baik semuanya. Betul. Karena kalau ada mentahnya, ada matangnya, jamaah bahagia enggak? Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak pahalanya. Tapi saya mampunya antara salah satu, mana mentah apa matang. Ibu saya tanya bu, ibu, bu, mendingan mentah apa matang? Lah aku samat. Salah satunya mendingan mentah apa matang? Matang. Berarti lebih baik matang. Nah, kalau yang dibutuhkan adalah yang matang, lebih baik matang. Kalau yang dibutuhkan adalah yang mentah, lebih baik mentah. Dua-duanya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, kalau bikin pidiah, tapi PU ini misalnya nih, di pengajian atau taklim sebaiknya dibacainnya satu-satu apa bareng-bareng? Bareng-bareng boleh. Bikin pidiah, ada yang punya utang puasa atau utang sholat, kemudian mau bayar fidyah, mau bareng-bareng boleh, mau satu-satu boleh. Tapi kalau satu-satu kelamaan kayaknya ya, langsung aja semuanya bareng-bareng, nggak masalah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau habis sujud akhir doa pakai bahasa Indonesia boleh apa enggak? Habis sujud akhir berarti lagi doa ya? Apa sujud terakhir nih? Soalnya pertanyaan kalau habis sujud akhir berarti kan udah habis sujud akhirnya. Kalau lagi sholat tidak boleh bahasa Indonesia kecuali dalam hati. Tapi kalau sudah selesai sholat, mau bahasa Indonesia silahkan, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Mandarin, silahkan, terserah. Kalau di luar kalau di dalam sholat pakai doa-doa yang udah dianjurkan. Jadi pakai bahasa apa? Arab ya, karena Nabi kita dari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, apakah besok di alam sana masih bisa bertemu dengan keluarga? Cukup sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum. Bu, ibu, ada kitab namanya Sab'atun Kutubun Mufidah, dijelaskan di sana tentang pertemuan kepada keluarga, kepada Nabi, kepada teman, kepada Allah dan lain-lainnya. Ada jadwal ketemu. Apakah setiap orang ketemu keluarganya? Insya, kalau keluarganya semuanya muslim. Kalau di antara keluarganya ada yang tidak muslim, wafatnya dalam keadaan kafir, maka muslim sama kafir di sana nanti beda tempat.
yang muslim di yang kafir di. Kalau di surga sama di neraka ketemu enggak? Enggak ketemu, tergantung agamanya. Tapi kalau masih muslim, insya Allah akan ketemu gitu. Lah, laki saya bininya banyak Ustadz. Terus siapa yang nemenin di surga? Semuanya nemenin. Jadi jangan berpikir ibu, bu, di surga kagak ada cemburu. Cemburu sakit hati enggak? Cemburu itu perkara yang enak apa enggak enak? Di surga itu semuanya enak, enggak ada yang enggak. Berarti kalau cemburu enggak enak, cemburu enggak ada di. Paham? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, adakah orang yang menikah dengan korin? Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Ustadz dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Nikah sama korin, maksudnya jin. Ada nggak nikah sama jin? Korin ini jin kan yang ditanya nih ya? Hah? Korin jin apa tukang somai? Tukang es teh lagi viral, tukang es teh. Kalau korin yang dimaksud manusia silahkan, siapa juga boleh nikah manusia. Kalau korin yang dimaksud jin, menurut Imam Malik yang membolehkan nikah sama jin. Nah, gimana nikahnya? Ya nggak tahu. Saya nggak pernah nikah sama jin. Ya, gimana nikahnya? Ya orang-orang yang ikut di alam jin, bermain di alam jin sana tanya. Tapi secara fikih menurut Imam Malik boleh. Menurut ulama lain tidak boleh. Karena kalau nikah sama jin nanti kagak ada yang kondangan. Kan gak ada yang kondangan ya. Jin kenal duit apa kagak bu? Jin kenal duit apa kagak bu? Bu, jin kenal duit apa kagak? Hah? Kagak. Lah yang biasa ngambil duit diam-diam namanya apa itu? Emang itu bukan jenis jin? Lah kenal duit berarti dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustadz, bolehkah sholat sunnah nggak pakai doa iftitah? Boleh. Sholat sunnah, sholat wajib itu boleh nggak pakai doa iftitah, karena baca doa iftitah hukumnya sunnah, bukan rukun. Jadi kalau bukan rukun tidak wajib, boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya bu, apalagi ibu kalau jadi makmum masbuk, imamnya sudah lakum dinukum waliyadin. Ibu takbiratul ihram udah langsung ikut ruku, jangan Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira. Lah imamnya udah keburu sujud. Ya, itu kalau statusnya makmum masbuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu untuk Pak Ustadz. Amin apa bu? Pelit amat romannya aminnya. Selagi sholat ingat masalah, kemudian mengeluarkan air mata, bagaimana hukumnya? Ya basah karpetnya, biasa sejadahnya. Sholat nguarin air mata boleh apa enggak? Boleh, asal bacaannya rukunnya, khususnya bacaan rukunnya itu masih bisa dibaca. Ada yang nggak boleh nangis atau
keluar air mata sampai sesek. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah, nangis menangis, Fatihahnya kagak rapi. Ya, itu nangis yang nggak boleh. Bahkan ulama ada yang mengatakan makruh. Makruh. Ya. Bu. Kalau lagi sholat kita disuruh ingat aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat padaku, kata Allah. Maka salat itu ingat, bukan ingat masalah. Makanya kita nih Bu, nih orang salat pertama kali yang dikerjain apa? Allahu Akbar. Ini simbol apa? Menyerahkan diri, pasrah. Orang kalau udah angkat tangan pasrah. Artinya apa? Ketika kita mulain sholat itu kita sudah mulai pasrah, serahin sama Allah. Terus mulut kita ngucapin Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang lain kecil. Urusan duit, urusan utang, anak bandel, laki bandel, tetangga lemes, kecil semuanya. Asal gimana bisa itu jadi kecil? Asal kita mau pasrah sama yang maha besar. Kan kita nyatakan Allah maha besar, yang lain kecil. Insya Pak Ustadz, bagaimana jika seumur hidupnya anak kita enggak juga jadi orang yang baik? Apa imbasnya bagi orang tuanya, padahal orang tuanya sudah memberi contoh yang baik? Anak yang tidak baik sudah diajarin baik, terus sampai orang tuanya meninggal dunia, bukan lagi tanggung jawab orang tuanya, karena orang tuanya udah ngajarin baik. Terlepas dia tuh anak tidak bisa jadi baik, maka itu adalah urusan anaknya sendiri. Yang penting kita nggak pernah putus asa buat ngajarin anak. Bu, kalau lewat lisan sudah tidak mempan, kita jangan lupa doain anak kita. Doain. Berat didik anak nih, capek, nakal, diurus baik nggak baik-baik, maka jangan lupa doa juga. Barangkali doa yang juga suatu saat bisa merubah nasib menjadi apa doanya Ustadz? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Satu pihak ada orang berkecukupan, tapi kenapa orang lagi suka meminta bantuan atau pinjaman kepada orang yang biasa saja? Pertanyaannya nggak tahu saya. Oke, paham saya. Kenapa minjemnya sama orang biasa padahal ada orang yang lebih banyak duitnya, gitu ya? Iya, Bu.
Kalau orang kaya nih, sesama orang kaya minjem duit buat apa? Buat aksesoris mobil, aksesoris motor. Mobil atau motor aksesorisnya mahal gak? Mahal, jutaan. Ada orang miskin sama orang miskin minjem duit buat beli beras. Ya, kerenan yang pertama orang kaya, apa kerenan yang kedua orang miskin? Kerenan yang kedua, walaupun nilainya beras itu seliter berapa? Berapa? Hah? 11, 12, 13. Walaupun nilainya belasan ribu rupiah, tapi apa? Buat nyambung nyawa. Sebab aksesoris mobil tidak buat nyambung nyawa, walaupun jutaan. Berarti kerenan orang miskin minjemin orang miskin apa orang kaya minjemin orang kaya? Nah, kalau ada orang yang lebih tapi ada yang minjemnya malah ke kita yang kurang atau lebih di bawah dari mereka yang lebih, maka apa? Ibu harus bersyukur. Kalau ada orang minta bantuan sama kita, kita harus bersyukur. Kenapa? Berarti banyak orang bermanfaat dari kita. Berarti hidup kita jadi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaat buat orang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan, kita ikhlas tapi kenapa hati kita tetap cemas? Bagaimana pola menyikapinya Ustadz? Terima kasih. Ikhlas tapi hatinya berarti belum. Kalau ikhlas mah nggak cemas. Kalau ikhlas mah nggak dumel. Kalau ikhlas mah nggak gerutu. Kalau ikhlas mah nggak ngungkit-ngungkit. Kalau masih ngungkit-ngungkit, masih gerutu, masih ngedumel, namanya belum. Ikhlas itu murni. Murni apa? Murni melepaskan karena Allah, mengerjakan karena Allah. Kalau sudah karena Allah, udah nggak ada embel-embel lainnya. Saya masih khawatir, saya masih cemas, saya masih takut, berarti belum ikhlas. Ikhlasnya masih sedikit, belum banyak. Kalau udah banyak atau sudah full, maka tidak lagi ada kecemasan, tidak lagi ada kekhawatiran, karena dia sudah benar-benar Latihannya gimana? Latihannya sering-sering ingat mat orang kaya, orang miskin duluan, raja-raja, rakyat biasa, semuanya mati semuanya, nggak ada yang tahu umur. Kalau kita tahu bahwa semuanya kullu nafsin dha'iqatul, semuanya mati, karena semuanya mati dan sering ingat mati, insya Allah beramal karena Allah. Kalau udah ikhlas karena Allah, maka kita tidak perlu mencemaskan apapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, apa sih hukumnya pergi umroh tanpa suami? Terima kasih. Bu, kalau pergi umrohnya tanpa suami aman, tidak dikhawatirkan fitnah dan diizinin suami, silahkan. Tapi kalau nggak aman,
atau kemungkinan bisa terjadi fitnah, atau suaminya nggak ngizinin, maka jangan berangkat. Jangan buat apa mencium Hajar Aswad tapi Hajar Aswad di rumah tidak ridho. Bu, ibu kan kalau lagi nyium jidat laki ibu kayak nyium Hajar Aswad, bener nggak? Bener nggak? Iya, apalagi kalau pulang macul belum dielap keringatnya, tuh Hajar Aswad yang luar biasa. Mabuk. Mau tanya Pak Ustadz, apa hukumnya kalau kredit ambil rumah? Ini kredit syariah apa konvensional? Kalau kredit syariah yang tidak ada bunga banknya, maka ini masih boleh sebagian ulama. Tapi kalau yang ada bunga banknya, ini yang jadi persoalan. Ya, Bu, ibu ngutangin tetangga 100.000. Nanti kalau nggak bayar bulan depan, ibu suruh nambahin jadi 150, nyeksa apa kagak? Nah, kalau nyeksa, kalau dalam kredit itu ada seperti itu, berarti ada ziyadah, tambahan. Hukum sholat tasbih, simpel amat ini ya. Hukum sholat tasbih, boleh apa enggak? Boleh. Dianjurkan oleh sebagian ulama sholat tasbih, terutama pada bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi Ramadan? Mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, anak saya sudah 6 bulan mondok tapi ngeluh minta pulang terus. Amalan apa biar anak betah di pondok? Amalannya suruh minum air keran pondok. Beneran, saya zaman mondok sama Pak Kiai pernah ngeluh. Pak Kiai, kulo boten betah temriki, mau pulang. Loh, kenapa? Katanya ingat rumah terus. Akhirnya kata Pak Kiai, minum air kolam. Loh, dalam hati saya, kiainya bikin sesat ini. Minum air kolam bikin orang sakit, pikiran awal saya. Tapi setelah saya minum, katanya suruh minum setiap hari minum. Terus akhirnya lama-lama saya lupa sama rumah. Begitu lupa sama rumah, akhirnya bisa ngikutin belajar, enggak minta pulang lagi. Itu amalan dari kiai saya. Nah, amalan buat orang tuanya gimana biar anaknya enggak minta pulang terus? Nih, anak yang minta pulang terus lagi mondok, orang tua jangan kebangetan kangen. Halo, biasanya tuh anak jadi berperasaan karena orang tuanya mikirin terus, batinnya nyampe. Orang tua mikirin di rumah, anaknya jadi kepikiran di pesantren. Kok jadi keingetan emak terus? Emaknya juga mikirin aja di rumah. Harus plong, lepas. Ketahuilah, anak yang kita titipkan di pesantren itu adalah investasi paling mahal. Betul? Iya, karena kalau kita udah nggak ada kan kita harapin anak kita yang pulang mondok. Supaya apa? Bisa doain saat kita sudah meninggal dunia. Investasi paling mahal. Kalau ibu investasi emas mah, ibu meninggal emasnya masih ada, dibuat apa sama laki ibu? Suuzon aja lu sama laki lu. Lu kata kawin lagi. Lo mana laki lu kagak beres semua. Nah,
Karena investasi harta, tapi kalau investasi anak, terus doanya gimana Pak Ustadz? Biar betah terus. Ya ibu berdoa bahasa Indonesia aja. Amalannya apa? Ibu mau baca amalan Fatihah nggak apa-apa, mau baca amalan sholawat nggak apa-apa. Terus abis baca sholawat 1000, doa, ya Allah mudah-mudahan anak saya betah. Ya Allah saya ikhlas ridho melepas anak saya biar mondok. Tenang belajar di sana, tenang ngafal di sana, bisa khidmah dengan guru-gurunya, bisa khidmah dengan para kiainya. Saya ikhlas ya Allah, bikin betah anak saya. Nah, biasanya kalau anak itu pengen pulang mulu karena orang tuanya juga terlalu sering kangen, batin jadi. Ya, Bu. Bu, ibu, ikhlasin anak di pondok, ikhlasin, ya, jangan dimanjain. Kalau perlu, jangan dijenguk sampai selesai. Mantap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz dan jamaah sehat selalu. Saya mau tanya, orang tua sudah pikun, sholat dituntun setiap bacaan yang nuntun padahal lagi haid, bagaimana hukumnya, sah atau tidak? Kalau yang sholat lagi haid nggak sah, kalau yang nuntun lagi haid sah-sah aja. Orang haid baca Quran Ustadz, baca Fatihah boleh diniatin zikir sebagaimana yang disampaikan Imam Nawawi. Tapi kalau diniatin baca Quran nggak boleh. Diniatin zikir boleh nggak? Sama dengan tahlilan. Tahlilan isinya apa? Al-Quran, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, alif lam mim di awal, alif lam mim di akhir, semuanya kan Quran. Tapi kalau diniatin buat zikir boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau kita sedang bayar qadha sholat di waktu habis maghrib, tapi waktunya mau mendekati isya, dapat 1 rakaat qadha sholatnya, kemudian tiba-tiba azan isya, bagaimana dilanjutkan pada sholatnya atau bagaimana? Terima kasih. Lanjutin. Orang lagi qadha sholat, lanjutin. Azan isya, lanjutin sampai selesai qadhanya, baru nanti sholat isya. Karena sholat isyanya masih panjang, dan sholat paling panjang adalah sholat isya, waktunya sampai subuh. Nah, jangan dibatalin, jangan. Karena kita masih punya waktu sholat isyanya sampai panjang. Kecuali kalau sholat kita lagi qadha, sholatnya udah mau habis sholat. Nih, lagi qadha sholat zuhur di waktu asar, tapi udah menjelang maghrib. Ya, udah menjelang maghrib, cuma belum sholat asar. Maka batalin, baru sholat asar dulu baru sholat qadha. Tapi kalau misalnya sudah sholat asar terus masuk maghrib lagi qadha zuhur, boleh nggak lanjutin qadha zuhurnya? Boleh sampai selesai. Terakhir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, apa hukumnya ada teman berhutang tidak punya niat untuk membayar, ditagih tidak menanggapi, bagaimana kita harus bersikap? Harus mengikhlaskan atau menunggu sampai dia membayar hutangnya, sadar akan kewajibannya? Terima kasih Pak Ustadz. Bu, lagi minjem melas, begitu ditagih galakan dia, betul nggak? Bagaimana kita sebagai orang muslim yang baik
wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang punya utang sama kita itu masih belum bisa bayar, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu sampai dia mampu bayar. Dia ngomongnya belum bisa bayar utang tapi statusnya jalan-jalan mulu, Ustaz. Ya, ya. Mungkin dia lupa nyimpen statusnya biar nggak kelihatan kita kali. Nah, gimana Ustadz itu yang begitu? Ya, ibu punya pilihan, mau terus tagih boleh, mau diikhlasin juga boleh. Mau diikhlasin boleh, mau diterus tagih boleh. Tapi ajaran Quran tadi, ya tunggu sampai dia mampu. Nah, batin saya ditagih bilangnya nggak bisa, tapi statusnya jalan-jalan terus, ya doain aja. Hah? Nah, ternyata jalan-jalannya gratis. Tuh ada yang jawab sendiri yang suka ngutang tuh. Dia nggak tahu ternyata jalan-jalannya diajak. Iya. Nah, maka dari itu gimana caranya? Ya sudah, doain aja. Iya, supaya dia cepat bisa bayar. Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustadz? Semoga sehat selalu, amin. Suami dan anak saya kan pada kerja pagi. Saya kan harus masak. Pertanyaan saya, boleh nggak kalau habis sholat qobliyah subuh terus saya tinggal masak dulu, sholat subuhnya nanti selesai masak? Soalnya takut nggak kekejar buat bekal anak dan suami. Kalau masaknya sampai jam 9, kalau masaknya sampai keluar waktu subuh, Bu, Ibu, azan jam berapa sekarang subuh? Jam 4 lewat? Lewat 9 menit. Isyraq atau terbit matahari alias subuh habis kapan? Jam 5 lewat? Jam 5 lewat? Jam 5 lewat? Ketahuan lu gak punya kalender ya. Bu, kalau beli kalender yang ada waktunya, jam 5 lewat? 23 apa 32? 32. Nah, kalau masaknya nih perkara masak lagi nih. Kalau masaknya sampai habis waktu subuhnya, maka sebaiknya sholat subuh dulu. Tapi kalau selesai masak ini kan ada yang cepat, ada yang lama ya. Kalau Indomie doang mah cepet, apalagi pop mie. Tapi Ustadz masa ilok, laki saya tiap hari makan pop mie. Nah, kalau masaknya ini kira-kira selesai tapi belum selesai waktu subuhnya, maka masak dulu, silahkan. Agama dibikin gampang aja, semuanya boleh asal subuhnya enggak keluar waktu. Asal subuhnya enggak keluar waktu. Nah, saya takut Arab-Arab cemas, bisa jadi keluar waktu, bisa jadi enggak keluar waktu. Maka masaknya jam 2, masaknya jam 3, sahur. Nanti kalau lakinya mau berangkat tinggal anget. Bener nggak? Kalau khawatir. Tapi kalau ternyata ngitung waktu masak itu tidak keluar dari waktu subuhnya, maka boleh dulu, boleh masak dulu.
silahkan. Jelas? Alhamdulillah, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.